Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di pembelajaran kali ini saya akan belajar mengenai belajar switch ya teman-teman. Nah, di dalam pembelajaran kali ini terdapat beberapa materi yang nantinya akan kita pelajari. Nah, yang pertama kita nanti akan mengenai ARP table. Nah, kemudian membuat topologi 3 PC 1 switch ya teman-teman, dan terakhir mengenai broadcast domain ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ARP table ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita buka paket Cisco Racer-nya. Nah, apa itu ARP table? Nah, ARP table adalah address resolution protocol ya teman-teman. Nah, address resolution protocol ini merupakan protokol yang digunakan untuk mencari atau menemukan MAC address ya teman-teman dalam perangkat jaringan berdasarkan IP yang ditetapkan ya teman-teman. Contohnya di sini langsung saja masuk pada kasusnya. Di sini terdapat 2 PC. Nah, setelah itu kita ganti namanya dulu teman-teman. Ini PC 1 dan ini PC 2 ya teman-teman. Nah, ini PC 2. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP address-nya. Misal di sini address-nya Nah, setelah ini kita masuk ke ini, kita masukkan IP address-nya. Untuk subnet masknya masih sama ya teman-teman, dan kita masuk ke sebelah lagi PC 2, kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk subnet masknya sama. Nah, di sini kita hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Ini kesini. Oke, kita cek dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi ya teman-teman, simulation di pojok kanan bawah ini. Nah, setelah itu kita coba kirimkan paket. Nah, si PC ini ingin mengirimkan paket ke PC 2 ya teman-teman. Di sini si PC 1 mengirimkan paket ARP dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah MAC address untuk PC 1 ya teman-teman. Nah, yang PC 2-nya ini belum diketahui ya teman-teman. Di sini makanya ditulisnya fff.fff.fff ya teman-teman. Nah, dari mana mengetahui ini MAC address PC 1 ya teman-teman? Nah, teman-teman bisa langsung buka PC 1-nya, klik kemudian ke command prompt, kemudian teman-teman tulis, ketik ipconfig /al ya teman-teman, kemudian teman-teman enter. Nah, ini adalah MAC address PC 1 ya teman-teman. Kita coba lihat, kita bandingkan.
EO samakan teman-teman, kemudian A3C9 kemudian D851 ya teman-teman. Nah ini MAC address yang PC1. Nah untuk yang PC2 nya ini belum ya teman-teman, belum diketahui. Nah lanjut, kita lanjutkan simulasinya. Nah si PC1 mengirimkan paket ke PC2. Nah di sini sudah ada ya teman-teman, di sini sudah diketahui untuk MAC address-nya di PC2, yaitu ini ya teman-teman, MAC address ke PC2 0001 kemudian 6431 dan 2419. Nah selanjutnya PC2 membalas dengan mengirimkan paket ICMP ya teman-teman, paket ping. Nah kita lihat di sini tuh. Nah kemudian si PC1 menerima dan mengirimkan paketnya kembali ke PC2 ya teman-teman. Nah seperti ini, dan diterima di paket PC2, dan si PC2 membalas dan diberikan ke PC1. Nah teman-teman bisa lihat di sini untuk si ARP table-nya apakah sudah terhubung dengan PC2 teman-teman. Teman-teman bisa keluar saja di sini, terus ketik ARP kemudian min A kemudian enter. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Nah untuk internet address-nya yaitu yang PC2 ya teman-teman, yang ini ya teman-teman. Nah kemudian untuk MAC address-nya yaitu yang tadi ya teman-teman. Nah mungkin itu yang dapat dikatakan sebagai ARP table ya teman-teman. Nah lanjut, kita akan membuat topologi 3 PC 1 switch ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka di sini. Ini kita routing dulu ya teman-teman. Kemudian kita hapus aja yang kabelnya ya teman-teman. Sudah terhapus. Kemudian tinggal kita tambahkan satu PC lagi di sebelah kanan, kemudian tambahkan switch ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita hubungkan menggunakan kabel dari PC1 ke switch, PC2 switch juga, dan dari PC3 switch teman-teman kita ganti PC3. Kalau sudah ini tinggal tambahkan konfigurasi teman-teman. PC3. Nah, kemudian kita masukkan ini desktop, kemudian kita tulis IP-nya, Windows 11 masnya sama ya teman-teman. Nah di sini kita coba simulasi lagi ya teman-teman.
Nah, sebelum simulasi kita hapus dulu untuk yang ARP yang tadi ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa buka di sini menu desktop, kemudian ke command prompt yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketik ARP min D teman-teman, kemudian enter. Kita coba lagi ARP min up untuk ceknya. Nah, di sini kan tidak terhubung ke yang PC2 yang tadi teman-teman. Jadi yang PC2 sama ya teman-teman. Kita coba cek dulu yang IP config nya, kemudian slash di sini coba cek. Nah, di sini tidak ya teman-teman, sudah tidak terhubung. Kita cek yang ini. Oke, sudah aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi lagi ya teman-teman. Kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC2 ya teman-teman. Nah, dari PC1 ini mengirimkan data ke switch, dan di switch itu dikirim ke beberapa device ya teman-teman. Di sini ada 2 device. Nah, situ akan dikirim dua-duanya, dan ini ditanya apakah kamu dengan IP 1.2, dan ini tidak menjawab ya teman-teman. Nah, ini baru menjawab. Nah, mengirimkan paket ARP, kenalan dulu ya teman-teman. Nah, sudah kenalan. Kemudian si PC2 ini membalas ke switch, dan di switch dikirimkan ke PC1 ya teman-teman. Nah, dikirimnya paket ICMP, yaitu paket ping ya teman-teman. Nah, selanjutnya PC1 ini mengirimkan paket datanya ke si PC2 ya teman-teman. Kirim dulu ke switch. Nah, sudah di switch ke PC2 ya teman-teman. Nah, kemudian si PC2 membalas dan mengirimkan lagi ke si PC1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah successful. Nah, selanjutnya kita coba kirimkan paket lagi. Ini delete dulu teman-teman. Lihat, kirimkan paket dari PC2 ke PC3 ya teman-teman. Nah, di sini si PC2 mengirimkan paket ARP, yaitu kenalan dulu ya teman-teman. Nah, kemudian si dari switch ini mengirimkan ke device-device yang ada. Nah, di sini PC1 tidak menjawab karena IP-nya bukan 1.3. Nah, yang PC3 ini menjawab ya teman-teman karena IP-nya 1.3. Nah, kemudian si PC3 ini membalas ke switch, dan dari switch dikirimkan ke PC2, yaitu kirimkan paket ICMP ya teman-teman, atau ping. Nah, selanjutnya si PC2 mengirimkan paket datanya ke switch, dan di switch dikirim ke PC3 ya teman-teman. Nah, dari PC3 itu menjawab, kemudian mengirimkannya lagi ke switch, dan switch mengirimkan ke PC2 ya teman-teman. Nah, successful. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan yang
ketiga ya teman-teman, yaitu broadcast domain. Kita relate dulu teman-teman. Sorry, simulation kita delete dulu. Nah, untuk broadcast domain di sini coba kita kirimkan paket dari PC1 ke PC3. Ya, kemudian kita next. Nah, si broadcast domain ini yaitu, nah teman-teman bisa lihat di sini ketika saya next. Nah, di sini ada dari switch, ada paket ke PC2 dan ke PC3. Nah, itu yang dinamakan broadcast domain ya teman-teman. Itu mengirimkan paket ke semua device atau antar device ya teman-teman. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan broadcast domain ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.